Welcome to the Base Face Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrilia dari kelas 10 Merdeka 2 akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini telah berdiri pada abad ke-15 Masehi. Adapun sejarah Kesultanan Cirebon ini berkaitan dengan Pangeran Cakrabuana selaku pendirinya. Menurut berita Tome Pires, sekitar tahun 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon ialah Lebe Usa sebagai bawahan Pate Rodin. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini berpenduduk sekitar 1.000 orang. Menurut Tome Pires, Islam sudah hadir di kota Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tome Pires sendiri. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal Jarita Purwaka Jaruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon pada 1720 Masehi dikatakan bahwa Syam Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Syarif Hidayatullah kawin dengan Pangkuwati dan pada 1479 ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pangkuwati di sebelah timur keraton Sultan Kesepuhan kini. Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelaran Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, seorang dari Wali Songo, dan juga ia mendapat julukan Pandita Ratu sejak berfungsi sebagai wali penyebar Islam di Tatar Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Sejak itu, Cirebon menghentikan upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan. Sebenarnya, Islam sudah mulai disebarkan meski mungkin masih terbatas daerahnya. Pangeran Cakrabumi alias Haji Abdullah Iman dan juga Syekh Datuk Kahfi yang telah mempelopori pendirian pesantren sebagai tempat mengajar dan penyebaran agama Islam untuk daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin diintensifkan dengan pendirian Masjid Agung Cipta Rasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakungwati. Islam diluaskan ke berbagai daerah, antara lain ke Kuningan, Talaga, dan Galuh sekitar tahun 1528 sampai 1530 dan ke Banten sekitar tahun 1525 sampai 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Sekitar tahun 1527 ia mendorong menantunya Panglima yang dikirimkan Pangeran Trenggana dari Demak untuk menyerang Kalapa yang masih dikuasai Kerajaan Sunda. Ketika itu, Kerajaan Sunda sudah mengadakan hubungan dengan Portugis dari Malaka sejak tahun 1522. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Ia dimakamkan di Bukit Sembung atau yang dikenal dengan Makam Gunung Jati. Penggantinya di Cirebon ialah buyutnya yang kelak dikenal sebagai Penembahan Ratu Putra Pangeran Suwarga yang telah meninggal dunia pada tahun 1565. Selanjutnya ialah masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya, Sunan Gunung Jati mampu membawa Kesultanan Cirebon memiliki wilayah kekuasaan yang luas, yakni sekitar Banten, Indramayu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Demak, hingga beberapa wilayah Jawa Tengah lainnya. Selain itu, Kesultanan Cirebon pada kala itu juga mampu menjalin hubungan baik dengan sejumlah kerajaan, mulai dari Kerajaan Aceh, Malaka, Portugal, Spanyol, hingga Turki Utsmani. Sunan Gunung Jati sebagai salah satu wali Songo juga memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Sunda. Beliau menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah melalui budaya dan seni. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Kesenian yang digunakan adalah wayang golek cepak. Di sisi lain, Sunan Gunung Jati juga turut mengembangkan kesenian batik dan menghadirkan beberapa motif khas Cirebon seperti paran rusak, mega mendung, hingga macan ali.
Tak berhenti di situ saja, pembangunan pun juga berjalan baik, seperti pesantren, masjid, pelabuhan, pasar, hingga benteng. Selanjutnya, penyebab keruntuhan Kerajaan Cirebon. Keruntuhan Kerajaan Cirebon terjadi mulai tahun 1666 Masehi, tepatnya pada masa kepemimpinan Pangeran Rasmi atau Penembahan Ratu II. Penyebab awalnya adalah adanya fitnah dari Sultan Amangkurat I. Beliau memanggil Penembahan Ratu II untuk datang ke Surakarta dan menuduhnya tengah berupaya menjatuhkan kekuasaan Sultan Amangkurat I di Mataram serta bekerja sama dengan Kerajaan Banten. Tuduhan tersebut tentu membawa perselisihan antara kedua belah pihak, hingga akhirnya Penembahan Ratu II diasingkan di Surakarta dan wafat pada tahun 1667 Masehi. Atas kekosongan jabatan di Kerajaan Cirebon tersebut, seluruh wilayah kekuasaannya pun diambil alih oleh Sultan Amangkurat I yang menjadi raja di Kerajaan Mataram. Melihat situasi tersebut, Sultan Agen Tirtayasa selaku raja dari Kerajaan Banten pun naik pitam dan berinisiatif untuk menyelamatkan Kerajaan Cirebon dan putra dari Penembahan Ratu II yang turut diasingkan. Selain diakibatkan oleh perebutan kekuasaan, keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari tahun 1681. Lewat perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Selain itu, di bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapatkan hak monopoli seperti pakaian dan opium. Demikian ekspor komoditas, lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC. Karena itu, menurut pendapat Saron Siddiqui, Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 sampai tahun 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Hubungan Kerajaan Cirebon dengan kerajaan lain. Dengan Kerajaan Mataram, pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Mataram masih diteruskan melalui jalur kekeluargaan, antara lain dengan pernikahan kakak perempuan Penembahan Ratu, yaitu Ratu Ayu Saklu dengan Sultan Agung Mataram tahun 1613 sampai 1645, yang melahirkan Amangkurat I tahun 1614 sampai 1677. Pada masa perluasan wilayah dan penaklukan wilayah yang dilakukan Kerajaan Mataram oleh Danang Sutawijaya, Mataram juga menjalin kedekatan dengan Kerajaan Cirebon. Tetapi, hubungan yang dimaksud bukan dihasilkan dari sebuah penaklukan, melainkan dari persahabatan. Benteng Kutaraja Cirebon yang dalam naskah Keciribonan disebut sebagai Benteng Seroja, yakni pembangunannya mendapatkan bantuan dari Danang Sutawijaya, Raja Mataram. Hubungan Kerajaan Demak dan Cirebon saling mendukung untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Kerajaan Demak dan Cirebon dalam penaklukan Banten dan Sunda Kalapa, Raden Patah memberikan gelar Panatagama Rasul kepada Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon meninggalkan banyak peninggalan berupa bangunan, seni, budaya, dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Beberapa peninggalan kerajaan ini antara lain Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman-Kanoman, yang merupakan istana-istana dari dua kesultanan yang berasal dari Kerajaan Cirebon. Di dalam keraton-keraton ini terdapat berbagai koleksi benda-benda bersejarah seperti pusaka, keris, gamelan, wayang, batik, dan lain-lain. Selanjutnya, makam Sunan Gunung Jati yang merupakan tempat peristirahatan terakhir dari pendiri Kerajaan Cirebon. Makam ini terletak di Gunung Jati, Cirebon. Di sekitar makam ini terdapat kompleks masjid dan pesantren yang masih berfungsi hingga kini. Selanjutnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang merupakan masjid tertua di Jawa Barat. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1480 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa. Selanjutnya, seni batik Cirebon, yang merupakan salah satu jenis batik khas Indonesia. Seni batik Cirebon memiliki motif-motif yang bercorak Islam, seperti Megamendung, Parang Rusak, Macan Ali, dan lain-lain. Seni batik Cirebon juga memiliki warna-warna yang cerah dan kontras. Selanjutnya,
Seni wayang golek cepat, yang merupakan salah satu jenis wayang golek yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Seni wayang golek cepat menggabungkan unsur-unsur Hindu-Buddha dan Islam dalam cerita dan tokohnya. Seni wayang golek cepat juga memiliki ciri khas berupa kepala wayang yang berbentuk bulat atau cepak.